Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan memulai pertemuan ketiga mata kuliah komputer 4 dengan materi SPSS dengan pembahasan penyajian data statistik deskriptif dengan subbahasan penyajian data grafis dan penyajian data numerik. Adapun persyaratan untuk memasuki praktikum komputer 4 ini adalah Anda sudah mengikuti perkuliahan statistika hingga pembuatan penyajian data tabel distribusi frekuensi dan grafik histogram. Adapun dua buah submateri tersebut, yang pertama adalah penyajian data bentuk grafis. Yang akan kita bahas adalah bar chart, pie chart, polygon, histogram, dan yang kelima ini adalah OGIF. Sedangkan untuk penyajian data dalam bentuk numerik yang akan kita bahas menggunakan menu frequencies, descriptive, dan explore. Jadi kita langsung saja membahas dengan contoh data statistik deskriptif yang sudah saya share di platform kelas masing-masing. Oke, ini adalah contoh data statistik deskriptif yang akan kita pergunakan untuk materi penyajian data. Ada dua buah tipe measurement dari data ya, atau tipe data yang kita pakai supaya ada perwakilan ya. Pertama adalah data non parametrik ya, atau data kualitatif atau data kategorikal, yaitu tipe tanah dan profil tanah ya. Ini tipe tanah dan ini profil tanah. Yang kedua adalah data numerik atau data parametrik, yaitu data pasir, debu, dan lempung. Jadi ini ceritanya adalah data hasil analisa tanah. Oke, ini data view-nya sudah kita input berdasarkan jenis ya, yang sudah kita bahas sebelumnya. Kita bahas tentang pembuatan penyajian data secara grafik, di mana grafik itu memang dibuat untuk menyajikan data dengan bentuk visual sehingga pengguna data tersebut mampu mendapatkan informasi secara langsung. Apa kesimpulannya, apa tujuannya data tersebut disajikan. Karena memang kalau data itu disajikan dengan angka itu kan memang secara visual itu membutuhkan waktu, tapi dengan picture atau gambar itu biasanya pengambilan keputusannya lebih cepat. Itu tujuan dari grafiknya itu sendiri. Juga untuk sebelum membuat grafiknya itu sendiri, kita juga harus menentukan tujuan apa. Kita mau menjadikan apa di antara variabel-variabel yang tersedia ini. Oke, kita ambil contoh ya. Kita ingin membuat grafik bar chart sebagai contoh satu ya. Bar chart yang hanya menampilkan berapa buah tipe tanah yang sudah kita ambil datanya, atau berapa buah sampel dari kedua tipe tanah yang ada di variabel tipe. Langkah pertama adalah kita pilih graph, lalu kita pilih chart builder. Nah, akan ada warning ya di sini agar setiap variabel itu harus di-define tipe datanya. Jadi perhatikan, kalau Anda membuat variabel view itu measurement-nya harus disesuaikan sesuai dengan contoh ini ya. Oke, kita lanjutkan grafik, graph, chart builder ya. Lalu oke. Nah, ini contoh yang sudah dibuat sama saya ya. Silahkan Anda pilih di galeri, di tab galeri ini adalah menu bar. Di sini tersedia ya, ada bar, line, area, pie, scatter, histogram, high flow, box plot, dual axis, dan seterusnya yang akan kita bahas selanjutnya sesuai dengan 5 buah chart yang akan kita bahas. Oke, yang pertama adalah bar chart. Bar chart itu tabel yang representasinya menggunakan sebuah strip besar yang berbentuk seperti bar ya, atau batang. Ya, batang itu seperti ini ya.
Nah, ini ketika kita pilih bar, ada pilihannya. Ada yang single, ada yang bisa multiple, tapi bersandingan, namanya clustered. Ada yang stack, yaitu ditumpuk ya. Ada yang lebih ke 3D, simple 3D bar, simple cluster 3D bar, stack 3D bar, yang hanya error barnya saja, cluster error barnya. Kita contohkan, karena contohnya itu kita hanya mengcount ya, menghitung berapa buah tipe tanah yang akan dijadikan sampel. Kita pilih bar, lalu kita tarik ke preview ini ya. Nah, kita tarik. Nah, ini akan berbentuk seperti ini. Nah, berbentuknya seperti ini ya. Nah, artinya ini ada bar yang simple. Lalu karena kita akan menghitung berapa kategori yang diambil sebagai sampel, kebetulan di sini terlihat ya ketika kita klik tipe tanah langsung terdeteksi ya. Kalau dia itu kategorikal, dia langsung terdeteksi kategori yang tersedia apa. Ini ada andestik, ada basaltik. Kalau klik profil tanah itu ada 4. Ctrl A, Ctrl B, SDPA, SDPB. Nah, ketika masuk ke data kuantitatif, dia hilang ya, no kategori. Karena dia adalah scale variable. Nah, seperti itu. Jadi kita pilih tipe tanah, lalu kita tarik ke x-axis. Nah, udah kelihatan ya, ini agak naik, agak turun. Gitu. Ini tapi hanya preview. Ya, hasil akhirnya belum ya. Jadi ini bukan representasi sesungguhnya. Selanjutnya adalah pastikan di pilihan ini edit propertinya ya. Kalau hilang, Anda tinggal klik di sini. Ada bar 1 untuk mengeset tampilan batang dari grafiknya. Ini ada unik ya. Ada x-axis ya, itu untuk mengedit tampilan x-axis ya, baik di labelnya maupun di guide-nya ini. Ada y-axis yang di sebelah sini ya. Nah, seterusnya kita pilih bar 1 dan pastikan ini count ya. Nah, ketika dipilih count berarti dia menghitung. Kalau ada 15 ya 15 saja. Jadi bilangan bulat. Kalau kumulatif count ya persentase kumulatif ya. Ada nilai, ada rata-rata, ada median. Nah, kita pilih count saja. Nah, setelah ini kalau kita cek di sini ada ya, use custom color border and grid line setting. Ini Anda bisa bereksplorasi untuk misalkan mengganti warna-warna dari tampilan grafiknya. Saya kira cukup, saya tidak akan merubah itu. Lalu ketika diklik OK, nah ini muncul ya, seperti ini. Count 15 simple bar count of tipe tanah. Tipe tanahnya andesitic, basaltic, semuanya sama ya, kebetulan 16 dan 16. Itu untuk sampel bar chart ya. Adapun bagaimana jika kita ingin melihat bagaimana kandungan pasir di setiap tipe tanahnya. Dalam hal ini berarti rata-rata, karena ini banyak ya. Jadi kita rata-ratakan yang punya andesitik dan akan dirata-ratakan yang punya basaltik kandungan pasirnya. Hal tersebut bisa digunakan cara seperti ini ya. Caranya adalah silakan pilih graph, lalu chat builder kembali, dan ini harusnya di don't show this dialog again supaya tidak langsung kelihatan lagi. Ini awalnya ya, tipe tanah, dan ini hanya masih count. Countnya yaitu ya jumlah datanya. Tapi ketika tadi kasusnya adalah kita ingin mengetahui kandungan pasir di setiap tipe tanahnya, kita masukkan pasir ke dalam y-aksisnya yang awalnya di count. Kita lepas di sini. Sehingga ketika di properti bar 1 itu muncul variabel pasir. Di statistiknya kita pilih ya. Karena tadi kasusnya adalah rata-rata, ya betul ya ininya min. Tapi Anda bisa pilih yang lainnya, misalkan berdasarkan nilai tengah, grup median, modus, minimum, maksimum, valid n atau jumlahnya. Itu mah nggak kumulatif, ini sangat banyak. Tapi karena tadi kasusnya adalah min atau rata-rata, itu sudah cukup kita pilih min. Lalu oke. Nah, ini hasilnya ya. Nah, seperti ini. Dari tampilan bar chart ini, simple bar min of pasir baik tipe tanah, terlihat bahwa andesitik itu kandungan pasirnya lebih tinggi daripada tipe tanah basaltik. Kita lanjutkan untuk membuat pie chart. Pie chart itu biasa kita sebut diagram lingkaran.
Tujuannya itu untuk melihat proporsi biasanya ya, untuk melihat proporsi. Dan bagaimana cara membuatnya? Menggunakan chart builder seperti biasa ya. Nah, ini yang bar tadi kita ganti, pilih menggunakan pie or polar. Ini ternyata disediakannya hanya satu jenis, simple 2D ya, tidak apa-apa lah. Tipe tanah dan pilihannya adalah count atau penghitungan jumlah sampel dari tipe tanah tersebut. Seperti kasus pertama untuk bar chart. Count sudah cukup, lalu oke. Nah ini sama ya, 50-50. Bentuknya itu kita bisa menyimpulkan bahwa proporsi sampel tipe tanah andesitik dan basalitik itu sama, 50%-50%. Terlihat dari visualnya seperti ini. Dan kita lanjutkan untuk kasus kedua yang berdasarkan rata-rata dari kandungan pasir. Kita coba masukkan pasir ke dalam y-aksis, atau maaf di dalam controlling proportionnya. Lalu dilihat di sini di propertinya di sebelah kanan variabel pasir. Kita pilih di sini tidak bisa membuat min ya atau rata-rata. Di sini hanya ada nilai, value dan sum. Kita coba pilih sum atau jumlahnya. Klik OK. Nah, mirip ya. Jadi bahasanya adalah yang bisa ditarik kesimpulan di dalam chart pie ini, proporsi kandungan pasir itu lebih besar di andesitik daripada di basal. Kita lanjutkan untuk membahas chart poligon ya, poligon chart atau diagram garis. Diagram garis itu sebetulnya representasi yang sama dengan diagram batang, hanya yang membedakan adalah diagram garis itu mengambil titik tengah dari diagram batang yang disambungkan dengan menggunakan garis atau poligon ya. Kita cek chart builder, kita ganti menjadi line. Nah, pilih untuk yang pertama ya, sebetulnya ini kurang representatif, tapi tidak apa-apa, kita coba. Ada andesitik, basaltik 3. Nah ini statistiknya count dan ini cukup ya. Tapi di sini ada pilihan interpolation. Jadi kalau misalkan interpolation itu tampilan ketika ada perubahan tingkatan data, apakah dibuat straight, hanya tampilannya saja ya, kita pilih straight atau lurus-lurus saja seperti ini hasilnya nanti andesitik basalitik lalu oke. Nah hasilnya hanya satu garis ini karena memang kurang representatif untuk melihat. Biasanya line chart ini untuk melihat progress atau compare progress di antara dua variabel atau progress di salah satu variabel di setiap satuannya itu sendiri. Jadi terlihat peningkatannya seperti sebuah garis meningkat atau menurun. Makanya kita coba contoh kedua ya, bagaimana representasi dari line chart ini atau polygon chart ini untuk tipe tanah berdasarkan kandungan pasir. Masukkan kandungan pasir. Ya, ini min, straight, lalu oke. Nah, seperti ini. Jadi memang representasinya andesitik lebih tinggi daripada basaltik. Kita lanjutkan untuk membahas histogram. Apa itu grafik histogram? Grafik histogram itu representasi sama seperti grafik bar ya, atau grafik batang. Bar chart itu secara fisik itu seperti histogram. Hanya perbedaannya adalah sebuah bar chart itu lebih ke mengkategorikan x-aksisnya. Dia lebih kepada penyajian data kategorikal. Sedangkan untuk histogram dia membuat grafik distribusi data dari sebuah variabel kuantitatif atau numerikal. Jadi x-aksisnya itu bukan kategorikal, tapi dia adalah range data atau jangkauan data tertentu. Kita contohkan chart builder, kita pilih histogram. Nah, kita pilih histogram, kita tarik. Ini bentuknya ya, x-aksis. Nah, karena ini adalah
pembuatan histogram menggunakan variabel kuantitatif, jadi sebaiknya kita tidak pergunakan variabel kualitatif ya, tapi kita gunakan variabel kuantitatif. Ini pasir ya, pasir, dan ini jenisnya adalah statistiknya pasti adalah histogram. Nah, kita tetapkan histogram pasir, sehingga dengan histogram ini kita bisa mengetahui bagaimana tampilan distribusi frekuensinya berdasarkan histogram. Klik OK. Nah, ini kira-kira bentuk dari histogramnya. Jika Anda ingin mengetahui kurva normalnya, di sini ada checklist display normal curve. Nah, ini nanti akan disediakan representasi dari grafik kenormalan datanya. Klik di OK. Nah, ini adalah representasi dari kurva normal dari tampilan histogram ini. Terlihat bahwa data pasir itu distribusi datanya lebih condong ke kanan. Secara ini ya, secara visual, hanya kita kalau histogram itu lebih, kalau di SPSS itu lebih disarankan untuk menguji secara numerikal, karena kalau di visual walaupun ini rata kanan, apakah dia masih normal atau tidak kan itu harus diuji. Biasanya menguji kenormalan biasanya kemiringan dan keruncungan kurva atau skewness or kurtosis analisis. Selanjutnya kita lanjutkan bahas bagaimana cara membuat grafik OGIF. Kita pilih graph, lalu chart builders. OGIF itu adalah sebetulnya line chart ya. Hanya statistik yang digunakan itu bisa kumulatif lebih dari atau kumulatif kurang dari. Sehingga kita masukkan line, lalu pilih ini ya, lainnya ya, grafik lainnya. Nah, sedangkan di bawahnya itu kita gunakan variabel kuantitatif. Contohnya ini adalah pasir. Nah, kita ingin melihat grafik OGIF-nya itu seperti apa berdasarkan, nah ini kita cek, ini masih dalam settingan histogram. Jadi silahkan Anda rubah di line 1, statistiknya berdasarkan variabelnya pasir, lalu kita pilih kumulatif count or kumulatif percentage. Itu silahkan bisa Anda pilih. Nah, ini ya contohnya, straight, lalu kita oke. Ini contohnya ya, kandungan pasir itu distribusi kumulatifnya seperti ini. Kira-kira seperti itu pengerjaan chart menggunakan chart builder, sedangkan kekhususan untuk membuat chart itu selain ada di menu chart builder di graph ini, biasanya pembuatan chart itu disandingkan dengan analisis-analisis deskriptif secara numerikal yang akan kita bahas selanjutnya. Sehingga pembuatan grafik ini sebetulnya tidak perlu terpisah hanya grafik saja, tapi kita bisa membuat grafik itu selagi kita menganalisa statistik deskriptif secara numerikal yang akan kita bahas selanjutnya. Oke, selanjutnya kita bahas penyajian data numerikal, data distribusi frekuensi ini. Menu yang akan kita pergunakan adalah menu Analyze, dan di menu Analyze ada sub menu yang jelas-jelas dikhususkan untuk statistik deskriptif, yaitu deskriptif statistik. Dan ada 3 buah menu yang akan kita coba di sini: frekuensi, deskriptif, dan explore. Oke, pertama kita lakukan analisis frekuensi, tapi sebelumnya silahkan Anda simpan file output ini ya dengan nama output grafis ya, output grafis. Ketika saya minta Anda melakukan latihan, tolong buatkan analisis grafis tentang kandungan lempung atau kandungan debu di setiap profil tanahnya. Nah, itu Anda buat grafik-grafiknya, disatukan saja dalam satu buah file output, lalu Anda simpan. Ya, lalu mungkin dikirimkan ke saya untuk saya evaluasi. Ya, silakan Anda save di tempat yang diinginkan. Jika sudah, silakan close saja, karena agar tidak menumpuk hasil analisisnya terlalu ke bawah. Oke, kita lanjutkan. Kita pilih Analyze, Descriptive Statistik, dan Frekuensi. Seperti yang Anda ketahui, penyajian data deskriptif statistik, penyajian data deskriptif sebuah distribusi data itu dibagi menjadi 3 pengukuran. Ya. Pengukuran
pemusatan data, pengukuran letak data, dan pengukuran persebaran data. Central tendency, percentile value, dan dispersion. Jika di SPSS bahasanya seperti itu ya. Adapun apa perbedaan dari ketiga penggunaan submenu ini, yaitu frekuensi, deskriptif, dan explore yang kita akan ketahui selanjutnya ya. Kita pergunakan dulu frekuensis, di mana frekuensis ini memiliki fitur utama yaitu pembuatan display frequency table atau tabel distribusi frekuensi. Walaupun ada kekurangan ya, kalau frekuensi table ini tidak akan match atau cocok dengan tipe data kuantitatif ya, tidak akan cocok dengan tipe data kuantitatif. Jadi lebih cocok ke dalam tipe data kualitatif atau kategorikal. Saya ambil contoh ya, ketika kita ingin tahu analisis secara deskriptif berapa jumlah data dari tipe data berdasarkan kategorinya. Caranya adalah tipe tanah kita masukkan ke dalam box sebelah kanan di variabel, artinya di box sebelah kiri itu variabel yang tersedia tapi tidak akan dianalisa, dan sebelah kanan itu variabel yang sudah kita ingin analisa frekuensi secara frekuensi. Pastikan ini checklist di display. Nah, tanpa statistik, chart, format, style, dan bootstrap, kita langsung okekan saja. Nah, di sini terlihat ya bahwa kita dibuatkan tabel distribusi frekuensi dari tipe tanah. Kelihatan ya di sini ada andesitik, frekuensinya berapa, ada basaltik, frekuensinya berapa. Nah, ketika Anda dalam perkuliahan statistik diinstruksikan untuk membuat distribusi frekuensi menggunakan kelas ya untuk data kuantitatif, nah Anda memasukkannya itu ya berdasarkan kategorikal. Jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu jumlahnya berapa, itu silakan diinput seperti halnya menginput tipe tanah ya. Seperti itu kira-kira. Untuk lebih jelasnya silakan didiskusikan saja ya. Oke, adapun apa yang akan kita bahas di sini, contoh untuk numerikal kita menggunakan tipe data kuantitatifnya. Ya, di sini ada 3 buah, ada sand, silt, dan clay. Kita coba dulu contohkan menggunakan variabel sand atau pasir. Kita analisis statistik deskriptifnya menggunakan frekuensi. Kita keluarkan, kita masukkan pasir. Ini analisis frekuensi ini bisa Anda langsung ya di sini ya. Artinya adalah dia akan menganalisa deskriptif masing-masing variabelnya secara independen. Jadi sekarang kita contohkan satu aja dulu, sisanya itu menjadi latihan Anda. Setelah itu kita klik statistik. Berikut ya terlihat bahwa ada analisis statistik deskriptif yang lengkap ya. Paketnya itu untuk pemilihan mana yang mau dihitung, mana yang tidak. Representasinya dari untuk menghitung adalah kita checklist, dan tidak dihitung itu unchecklist. Di sini ada beberapa box, ada percentile value, central tendency, dan dispersion. Di box central tendency ini adalah penghitungan, pengukuran, pemusatan data, di mana mean adalah rata-rata, median adalah nilai tengah, mode adalah modus, dan sum adalah jumlah nilai. Terus di dispersion itu atau di persebaran data, mungkin ini penghitungannya akan diajarkan di mata kuliah statistik ya, tapi jika di SPSS ini Anda tinggal checklist saja untuk menghitung standard deviation atau simpangan baku, variance atau keragaman, rank atau jangkauan data yang didapat dari nilai maksimum dikurangi nilai minimum, dan standard error of mean-nya. Selanjutnya kita perhatikan di percentile value atau pengukuran letak data. Ini letak data, kita pilih kuartil untuk melihat nilai kuartilnya. Di mana nilai kuartil itu ada 3 ya, Q1, Q2, dan Q3. Setelah ini cukup ya, boleh Anda melihat di sini karakteristik dari grafik atau kurva normalnya ya, dengan representasi skewness and kurtosis. Skewness adalah kemiringan kurva dan kurtosis adalah keruncingan kurva. Ini dibutuhkan untuk melihat kenormalan data, dan ini tinggal di checklist saja sama. Ketika di continue, kita pilih chart. Nah, di sini kita disuguhkan untuk langsung pembuatan chart tanpa ke chart builder. Nah, di sini terlihat ada 3 buah jenis chart yang bisa Anda pilih. Ada bar chart, ada pie chart, dan ada histogram. Karena tipe datanya adalah kuantitatif, lebih cocok histogram dengan show normal
curve on histogram. Ketika continue, kita sudah cek di format, sudah tidak usah kita cek lagi. Ya. Kita langsung oke saja. Kita lihat di sini tampilan dari penyajian data secara numerik atau biasanya representasinya adalah tabel. Ini bentuknya tabel. Tabel statistik dari pasir. Ya. Di sini ada jumlah datanya, N besar, dianggap populasi ya, 32. Lalu ini ada pengukuran pemusatan data, mean, median, dan modus, serta sum, sekian. Lalu ada dispersion, standard error of mean, standard deviation, variance, dan rank minimum maksimum. Selanjutnya ini ada skewness dilengkapi dengan standar errornya dan kurtosis dilengkapi dengan standar errornya untuk pengujian kenormalan, dan disuguhkan penyajian letak data yaitu persentil Q1. Di sini tampilannya adalah 25, 50 Q2 dan 75 itu Q3. Khusus di sini untuk modus atau mode, data yang sering muncul karena kebetulan terlihat di bawah di sini. Nah, ini adalah tabel distribusi frekuensi yang muncul seperti sudah saya kemukakan. Jika tipe datanya kuantitatif, ini kurang relevan dalam menampilkan menyajikan data. Ini satu semua, berarti kan ini unik semua ya. Sehingga modusnya juga kurang representatif. Di sini modusnya itu diambil yang nilainya kecil saja, karena semuanya kan satu, tidak ada nilai yang sering muncul, semuanya sama ya. Nah, bentuk tabel ini Anda bisa pergunakan, bisa copy ya ke misalkan di Excel. Nah, hasilnya seperti ini kalau di Excel. Ini untuk tabelnya saja, nilainya saja, kalau tabelnya itu sedikit. Atau Anda bisa kopikan ke Microsoft Word juga sama juga halnya dengan tabel. Kita coba ya dengan Microsoft Word. Nah, ini kita paste. Nah, ini akan muncul sebuah tabel. Dan juga jika Anda ingin memanfaatkan chartnya, ini terlihat chart histogram, pasti sama saja dengan yang tadi yang kita buat dengan chart builder. Kita copy, kita paste di sini. Ini sama ya, ini berbentuk gambar. Oke, itu untuk analisa frekuensi. Kita lanjutkan menggunakan submenu deskriptif. Silakan pilih menu analyze, deskriptif statistik, dan menu deskriptif. Di setiap menu ada karakteristiknya. Tadi menu frekuensi itu membuat tabel distribusi frekuensi, dan statistiknya itu lebih lengkap pilihannya. Mana yang mau kita hitung, mana yang tidak. Nah, untuk deskriptif itu malah disederhanakan. Contoh, kita masukkan variabel pasir. Nah, lalu ketika kita klik option, yang muncul cuma segini ya. Pemusatan data hanya mean dan sum. Dispersion sepertinya banyak ya. Dan untuk kurtosis skewness juga ada. Display ordernya variabel saja. Tidak ada pilihan untuk membuat chart di deskriptif. Tapi ada pilihan set standardized value as variables. Nah, ketika Anda checklist di sini akan muncul nilai Z atau distribusi Z. Biasanya Anda akan pelajari di statistik untuk perihal dari kenormalan data atau pengambilan keputusan menggunakan distribusi Z. Nah, itu karakteristik dari deskriptif, itu akan menghasilkan variabel baru di dataset yang menampilkan nilai Z di setiap sampel datanya. Kita lanjutkan dengan setting seperti ini, langsung kita oke. Ini adalah tampilan dari deskriptif statistik. Saya coba hilangkan ini sampai ke atas. Oke. Tampilannya hanya sebatas ini saja ya. Sama seperti yang dihasilkan oleh frekuensi, hanya lebih ringkas dan entah kenapa secara horizontal ya. Pasir, range statistik, minimum statistik, maksimum statistik, sum statistik ya. Skewness dan kurtosis ini mungkin sepertinya sama saja. Ada yang lebih istimewa dari nilai Z adalah ketika kita cek dataset, nah akan muncul Z-Sen. Ini secara tergenerate muncul untuk menghasilkan nilai Z dari distribusi data pasir ini. Apa itu nilai Z? Nanti akan Anda dibahas di statistika, di mana nilai Z itu adalah patokan mana sih data yang masuk ke dalam posisi
normal, mana merupakan data pencilan. Nah, ini tergantung dari perhitungannya itu tergantung dari jumlah sampelnya. Ini kira-kira setahu saya jika di sekitaran 30, batas kritisnya itu adalah plus minus 1,96. Jadi ada nilai Z yang di luar dari kisaran plus minus 1,96, misal angka 3 atau angka minus 5, itu biasanya merupakan data pencilan. Coba kita cek di sini, 1,8 masih masuk ya. Nah, ini misalkan nih, 2,269 ini lebih besar dari 1,96, dan kalau kita lihat nilai kandungan pasirnya itu 54,88. Ini terlihat sangat signifikan ya dibanding yang lain, sehingga ini terindikasi data pencilan ya. Jika kita tidak diikut sertakan ini data ke analisis statistik, akan meningkatkan akurasi dari kenormalan data itu sendiri. Sama halnya di bawahnya juga 1,98, yaitu kalau dilihat dari datanya memang kepala 5, di bawah di lainnya kan paling besar kepala 4. Coba kita cek apakah ada yang kurang dari minus 1,96. Sepertinya tidak ada ya. Nah, kira-kira seperti itu, ada 2 buah data pencilan yang lebih dari 1,96 jika dilihat dari jumlah sampelnya yang sekitar 30-an. Itu adalah karakteristik kita jika menggunakan analysis deskriptif. Kita lanjutkan menggunakan analysis explore, deskriptif, statistik, dan explore. Nah, seperti halnya 2 menu yang tadi, explore pun memiliki keunggulan ya. Keunggulan dari explore itu terlihat di interface explore-nya itu sendiri. Di sini ada 3 kotak variablesnya. Ya, yang sebelumnya itu hanya 1, ini ada 3. Di mana ada dependent list, ada factor list, ada label case by. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita bisa menghitung atau menganalisa data deskriptif dari sebuah distribusi data berdasarkan kategorinya. Contoh, kita ingin mengetahui deskriptif distribusi data pasir berdasarkan tipe tanah. Seperti tadi halnya ya, jadi dibagi 2 analisisnya. Berdasarkan, kebetulan ada tipe tanah kan ada 2 ya, andesitik dan basiltik. Itu berdasarkan andesitik, berdasarkan basiltik, jadi tidak dicampur. Caranya adalah kita masukkan variabel dependent list ini atau variabel terikatnya itu menggunakan variabel kuantitatifnya atau hasil pengukurannya. Di sini adalah kandungan pasir. Nah, faktor listnya kita isi dengan tipe tanah. Di bawah ada pilihan display. Kita mau display atau menyajikan data itu apakah bot atau dua-duanya. Maksudnya dua-duanya itu adalah apakah hanya numericalnya saja atau hanya grafiknya saja. Nah, ini kalau mau grafiknya saja kita cek radio boxnya plot saja. Kalau numerical saja, statistiknya saja. Kalau mau dua-duanya kita pilih bot. Kita pilih bot saja. Kita cek di statistik. Pilihannya itu sudah di defaultkan. Kita akan dihitungkan pengukuran pemusatan data, letak data, dan persebaran data itu tok semuanya. Makanya kita cek di sini hanya deskriptif saja. Dengan confidence interval for mean, ini untuk menghitung standar error of mean-nya, yaitu di kisaran 95% atau taraf kepercayaan 95%. Maka mau estimator, outliner, dan persentil ini juga disediakan. Kalau saya contoh cukup seperti ini, continue. Itu untuk penyajian statistiknya atau numericalnya. Di bawah tombol statistik ada tombol plot. Di sini plot untuk menampilkan grafik. Hanya yang ditampilkan grafik ini ditujukan yang lebih khusus ya, yaitu di mana Explore ini lebih kepada melihat konfigurasi persebaran data dari sebuah distribusi data. Makanya di sini tidak ada, kalau tidak salah tidak ada bar chart ya, pie chart ya. Yang ada itu yang lebih kepada melihat distribusi datanya. Misalkan di sini di deskriptif ada stem and leaf, diagram batang dan daun, dan histogram. Dan di box plot ini juga ada chart box plot ya, yang akan melihat batas atas, batas bawah ya, data pencilan dan data normalnya. Dan di sini juga disediakan normality plot with test. Boleh kita lihat bentuknya. Spread versus level with Levin testnya, kita jika menggunakan Levin testnya, kalau tidak kita pilih non. Continue ya. Dan ini ternyata menurut saya Explore ini paket lengkap dalam menganalisis deskriptif, juga menganalisis
kepada kekhususannya, yaitu mau ke kenormalan data atau persebaran datanya. Kita klik OK. Nah, ditampilkan ya di sini adalah penyajian data secara numerikalnya, dan diperhatikan di sini di deskriptif, Explore itu menyajikan data deskriptif kandungan pasir berdasarkan tipe tanah. Nah ya, makanya dibagi dua, ada dari andesitik dan dari basaltik. Semuanya dari mean, confidence interval mean, by percent trim mean, median, varian, standard deviation, minimal, maksimum, dan seterusnya itu muncul dan berdasarkan tipe tanah. Jadi ini dibagi dua, tidak dicampur. Langsung ke bawah, di sini disajikan test of normality ya. Tadi ya, kalau kita checklist test of normality, Anda akan disajikan dua buah jenis test of normality, yaitu tes Kolmogorov-Smirnov dan tes Shapiro-Wilk. Nah, di sini akan ditampilkan nilai signifikansinya yang akan berguna ketika Anda diminta untuk mengetes kenormalan dari distribusi data ini ya. Jika dilihat di sini, basalitik sepertinya tidak nyata ya. Nah, jika andesitik ini normal. Kemudian ke bawah kita lanjutkan ke pasir untuk histogramnya. Nah, ini histogramnya ya. Cuman histogram tidak dilengkapi dengan kurva normal, tapi tetap ya representasinya dari rank data. Ini untuk basaltik. Jadi kelihatan ya, di sini kenapa andesitik terlihat normal, karena distribusi datanya tidak terlalu ekstrim ya. Tapi di basaltik itu distribusi datanya terkesan ekstrim. Di sini tinggi sekali langsung ke jeblek rendah. Nah, biasanya kalau seperti ini tipe datanya sulit normal ya. Lihatkan ke bawah, di sini bentuk dari grafik stem and leaf, dan di sini ada tampilan QQ plotnya. Nah, di sini juga terlihat ya, namanya distribusi normal, itu persebaran datanya itu terlihat berhimpit dengan garis kenormalannya. Sedangkan di basalitik terlihat seperti ada beberapa data yang saling menjauhi grafik normalnya. Nah, ini kira-kira seperti ini box plotnya ya. Seperti dilihat tadi ada 17, 18. Ini seperti loncat dari box plot. Kita lihat data ke-17 dan data ke-18. Apakah betul data dari yang Z-sen-nya itu ya? Nah, ini terbukti ya. Jika 95% memang sepertinya menggunakan nilai kritis 1,96 plus minus. Makanya di sini dilihat data ke-17 dan data ke-18 secara grafis itu ada di luar box plot. Jadi ini adalah disebutnya data pencil. Nah, kira-kira seperti itu materi dari penyajian data baik grafik maupun numerik. Kita lanjutkan kepada sesi tugas Anda sebagai latihan untuk pertemuan 3 penyajian data ini. Saya minta tolong kepada Anda untuk dibuatkan penyajian data grafik dari profil ya, dan kandungan silt and clay-nya berdasarkan profil tanah gitu ya. Silakan Anda buat, boleh satu-satu ya, dari berdasarkan kandungan silt, berdasarkan profil untuk grafik batang, grafik lingkaran, dan grafik garis ya atau poligon. Dibuat kembali untuk kandungan clay-nya. Itu ya. Selanjutnya silahkan Anda analisis secara numerik menggunakan frekuensi, menggunakan deskriptif, dan menggunakan explore. Jika frekuensi, silahkan Anda analisis satu-satu ya silt and clay-nya disertai dengan histogram. Untuk deskriptif Anda analisis silt and clay ya. Nanti akan keluar di sini Z-sen-nya. Dan untuk explore, silakan Anda analisis silt berdasarkan profil tanah dan clay berdasarkan profil tanah. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Jika ingin ada yang didiskusikan, silakan langsung saja kita diskusikan di platform pembelajaran yang sudah disediakan. Kira-kira begitu. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.